Dan Pak Mahfud MD sangat bagus menunjukkan fakta dan bukti. Di berikut ini kita perhatikan. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Gempar, heboh, dan rame perkara dugaan pencucian uang sebesar 349 T yang ada di Kementerian Keuangan, DPR, dan Pak Menteri Mahfud MD sangat rame. Ada 10 hal yang muncul dari keramaian itu. Seperti apa? Ikuti. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Betapa Pak Mahfud MD sudah membuktikan keberaniannya, membuktikan keterbukaannya, membuktikan apa adanya, dan membuktikan bahwa dari kasus kecil dapat menjadi kasus besar ketika konsisten memahaminya. Dan Pak Mahfud MD berani datang ke DPR, lalu mengungkapkan semuanya. Terjadilah rapat dengar pendapat yang sangat lama, 7 jam rapatnya, kemudian saling memberi argumen, dan argumen Pak Mahfud MD didukung oleh fakta bukti tertulis serta dokumen-dokumen, sedangkan argumen dari DPR Pusat, dari DPR Jakarta hanya asas kepatutan dan kepantasan berlogika, tidak didukung oleh fakta dan data. Seharusnya debat itu, rapat itu, pertemuan bersama itu dapat berimbang manakala DPR juga didukung oleh tim ahlinya memberikan fakta dan bukti. Meskipun fakta dan bukti dari sisi yang lain. Ada 10 hal yang muncul dari wacana rapat dengar pendapat dari DPR dan pemerintah. Pemerintah diwakili Pak Mahfud MD, sedangkan legislatif diwakili oleh DPR. Satu dikeroyok orang banyak dari sisi omongan. Dari wacana itu muncul 10. Yang pertama, kasus besar. Dari rapat dengar pendapat kemarin itu, dari data yang disampaikan, dari lamanya waktu rapat, dari isi yang diomongkan, ini kasus besar. Apalagi terkait dengan uang yang begitu banyak, 349 triliun. Meskipun itu baru dugaan. Dan ini menyangkut perhatian orang banyak, menyangkut harga diri negara. Jadi satu, rapat kemarin itu dengar pendapat menandakan bahwa ini kasus besar. Yang kedua, rapat di DPR bersama Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud MD menandakan bahwa ini sesuatu yang serius, sesuatu yang harus betul-betul menjadi fokus, menjadi perhatian untuk dibongkar semua supaya bangsa dan negara adem, generasi berikutnya bisa nyaman. Jadi ini menandakan rapat yang serius karena panjangnya 7 jam, data-data intelijen ditunjukkan, kemudian alasan diberikan. Ini kasus serius. Yang ketiga, pertemuan rapat buka-bukaan itu menandakan terjadi kemitraan antara DPR dan Menko Polhukam. Karena kemitraan seharusnya ada kesetaraan, keseimbangan, persaudaraan, dan tidak saling menjegal dan menjelekkan.
Tapi sayang kemarin persaudaraan itu dicederai oleh cercaan-cercaan sampai Pak Menteri mengatakan ini pertanyaannya kok seperti dengan copet saja yang langsung ya dan tidak tanpa argumentasi. Nah, makna yang keempat, di sana ada logika sebab akibat. Ada faktor-faktor yang menjadi sebab sehingga memunculkan akibat. Ada informasi kecil yang memantik menjadi sebab. Lalu ada data dan informasi yang menjadi sebab. Jadi ini logika sebab akibat. Nah, yang kelima, sebaliknya logika akibat sebab. Artinya kasus dugaan cuci uang 349T itu adalah sebuah akibat yang nanti akan menyebabkan sesuatu. Nah, yang menyebabkan sesuatu inilah yang harus dipikir bersama, apakah terjadi kegoncangan atau dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keenam itu tindak lanjut. Dari rapat dengar pendapat atau RDP kemarin memunculkan makna perlu tindak lanjut. Tindak lanjut itu pencarian bukti baru, pencarian fakta baru, pendalaman analisis kasus, perluasan analisis kasus sehingga ditemukan titik terang. Jadi yang keenam adalah tindak lanjut. Yang ketujuh, dari pertemuan heboh 7 jam kemarin itu di Senayan, Jakarta, muncul perdebatan bukti dan fakta. Jadi kemarin itu adalah masalah bukti dan fakta. DPR menanyakan bukti, menanyakan fakta, lalu Pak Mahfud MD memberikan sajian fakta, sajian bukti. Sayang sekali DPR juga tidak punya bukti dan fakta dari sisi lain yang memberikan dukungan atau yang menolak. Dan Pak Mahfud MD sangat bagus menunjukkan fakta dan bukti. Di berikut ini kita perhatikan. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Yang ke-8, terkesan muncul imbauan jangan asal menuduh. Sampai Pak Mahfud MD marah. Ini sidang ini kok seperti mengadili pencopet saja. Artinya memang batas kesantunan berbahasa itu harus dipikirkan. Ya boleh berteriak-teriak, tetapi berteriak yang sopan. Ya tidak boleh mendiskreditkan seseorang. Jadi perhatikan kesetaraan saja antara eksekutif dengan legislatif itu kan setara, mitra ya. Jadi kemarin terkesan saling mencela, saling mengolok-olok. Memang biasa, tetapi kalau olok-oloknya keterlaluan ya tidak melambangkan, menyimpulkan warga Indonesia. Ya, seperti ini coba kita lihat. Biarkan Gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan, boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Nah, terlihat kan di situ anggota DPR langsung ini bisa dihukum, ini dan itu ya. Kita perhatikan anggota DPR yang ya rasanya memang harus diperbaiki lah. Apa nggak boleh? Boleh, tetapi ke depan kita harus berbicara konten lah, makna ketika diskusi. Ya. Nah, berikutnya 9 itu kemarin ada terkesan minta dukungan. Jadi karena kasus besar, kasusnya serius, Pak Mahfud MD ini minta dukungan ke DPR supaya
eksekutif melakukan itu karena sudah didukung oleh legislatif dan nanti tinggal yudikatifnya yang mengesahkan salah atau benar. Jadi kemarin itu ada kesan bahwa Pak Mahfud MD betul-betul minta dukungan yang lebih kuat karena ini masalah bangsa dan negara, masalah yang berat, masalah yang serius. Dan tampaknya dari pertemuan kemarin DPR akan memberikan dukungan. Ya, perhatikan ini, ada satu anggota DPR yang mengatakan mendukung. Tapi pokok intinya Prof, bahwa saya sangat mendukung, senang sekali dengan apa yang selalu Prof Mahfud sampaikan. Dulu ingat banget kasus Duren 3. Itu ditutup-tutupin, terang terbuka, akhirnya terbuka semua. Nah hari ini saya lihat apa yang dilakukan metodenya hampir sama. Dimulai dari satu peristiwa, yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh salah satu anaknya pegawai pajak. Nah terus terjadilah, dibukalah peristiwa besar ini, Prof. Yang ke-10 terakhir, bahwa rapat heboh kemarin itu selama 7 jam itu adalah tanggung jawab. Jadi menunjukkan bahwa ada tanggung jawab Pak Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan tanggung jawab DPR selaku wakil rakyat yang menanyakan kasus besar ini, dan tanggung jawab itu tidak dimain-mainkan, tidak dipermainkan, tidak main-main. Tanggung jawab itu serius dilakukan oleh Pak Mahfud MD dengan membentuk tim intelijen, tim kajian, tim apapun untuk masuk ke data itu. Semangat Pak Mahfud MD ya. Semangat, jangan berhenti hanya di sini. Terus kami menunggu endingnya, ya. Kami menunggu endingnya meskipun nanti muncul kasus baru yang menutup kasus itu. Tetapi butuh ending, bangsa dan negara memerlukan kiprah Dewan Perwakilan Rakyat dan Menko Polhukam. Sampai di sini, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.